Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah, Jalan Ahmad Yani, kilometer 400 ya. 8400. Alhamdulillah kita sehat-sehat dan dapat kembali sholat berjamaah di masjid yang sebenarnya ini berada di luar kota Banjarmasin, masuk wilayah Kabupaten Banjar, tetapi dalam geografis Muhammadiyah ini masuk cabang berapa? Cabang 11. Cabang 11 ini pusatnya di Al-Furqan ya, di Masjid Al-Furqan, Kompleks Bumi Mas. Jadi cabang 11 ini ada Al-Furqan, ada Al-Ummah, Al-Muslimun, Al-Muflihun, Ami Abdullah. Jadi sudah ada 4 ya, 4. Rasanya 5 hilang sebutin. Jadi wah ini tuh ada hilang masjid yaitu dulu Masjid Al-Faizun ya. Al-Faizun itu di Beruntung Jaya, tapi ya itu memang ini juga tidak secara khusus menjadi aumnya Muhammadiyah, tetapi itu Masjid Karamaan ya. Masjid Karamaan ini masjid bersama-sama aja, masjid umat Islam ya. Tapi dikelola dulu dengan sistem ibadat orang-orang Muhammadiyah. Nah, tapi karena orang-orang Muhammadiyahnya migrasi pindah, sehingga kemudian dilaksanakan cara beribadatan sebagaimana yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat kita. Tapi sebenarnya sama aja sebenarnya. Jangan menganggap berbeda itu satu salah, satu benar. Dimanapun, di tempat salat yang manapun, sepanjang rukun dan salat, rukun dan syaratnya dilaksanakan, itu adalah sah saja. Karena ada juga orang singgah masjid, melihat mimbarnya podium, ada jadi sembahyang, nah ini luput ini. Nah, itu ya, macam-macam. Nah, maka dari itulah agama Islam ini kita tuntut. Nah, memang tidak ada kesalahan agama Islam sehingga dituntut ya. Kan kata Cak Lontong, menuntut ilmu, apa salahnya ilmu jadi dituntut? Menuntut itu maksudnya mencari ya. Mencari ilmu. Agama Islam itu harus dicari, kemudian ditemukan, dipahami, dipikirkan, dilaksanakan. Dan harus fungsional. Nah, fungsional itu artinya agama yang dipelajari itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau agama Islam ternyata dianggap pangalihi, nah itu berarti bukan agama yang seharusnya kita pahami. Muyak benar ya orang Islam nih, nah berarti itu lain tuh. Nah, muyak. Pukul 4 misalnya sudah ke Kiawan, iya kalau begitu di kampung tuh ada 10 buah rumah, terjadi sebutin langgar, sapal kalau saudara sana nyarita kampung pulang, ayo situ kuriak subuh jam 4. Tapi kalau kita tinggal di Banjarmasin, nah, di mana penduduknya sudah sangat padat dan tidak semua orang beragama Islam, maka
kita harus melaksanakan agama yang membawa kepada kebaikan kehidupan manusia. Nah, itulah jadi agama yang kita pahami, kita laksanakan dan membawa manfaat bagi kehidupan. Tentu beragama itu diawali dengan konsep-konsep. Konsep itu artinya pikiran-pikiran, ide-ide yang berasal dari Tuhan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan dapat dipahami oleh manusia. Jadi jangan dikira agama ini sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bukan. Agama itu dapat dipahami oleh manusia, karena agama untuk manusia dan agama dapat dipahami oleh manusia. Kalaupun agama itu tidak dipahami, itu berarti yang bersangkutan tidak berjuang, tidak menuntut. Berarti manusianya tidak menuntut. Kalau dicari, dituntut, dipahami, bisa dipahami. Dan agama itu makul itu masuk akal, rasional. Dalam suatu riwayat, Nabi itu mengajarkan cara mengobati luka. Jadi kalau ada luka, Nabi itu mengambil telunjuknya gitu, lalu dipaliti sidin liur, dijepayakan sidin lawan luka tadi. Itu belum ada bitadin, pakai air liur. Sudah ada bitadin air liur nih, bitadin belum ada. Ya masalah iodium belum ada. Kenapa pakai air liur? Karena setiap bagian tubuh kita yang luka itu harus dijaga. Karena kalau ada virus masuk, kita bisa demam. Apalagi yang masuk itu titanus namanya. Wah, titanus itu bahaya. Panas, demam, bisa meninggal dunia karena titanus. Nah, supaya jangan kena virus yang berbahaya, maka setiap bagian penutup badan kita itu luka, harus dicari penutupnya. Nah, penutup yang paling mudah dan cepat itu air liur. Karena air liur itu mengandung bakteri-bakteri baik. Dia bisa menjaga. Nah, maka di kampung, karena kita banyak besi pohon macam-macam, dicarilah pucuk jambu kan. Pucuk jambu dimamah. Nah, dimamah itu liur juga sebenarnya. Liur juga kan. Nah, lalu ditapalakan pucuk jambu tadi ke tempat yang luka. Ya, di samping pucuk jambu itu kalat, dan kalat rupanya mempercepat penyembuhan ujung-ujung saraf yang luka, ditambah liur tadi. Nah, jadi artinya agama itu masuk akal. Apa yang dipraktikkan oleh Nabi itu masuk akal. Selama orang berusaha tadi untuk menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya memahami ajaran agama. Nah, akal inilah yang tidak digunakan dulu oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ada mau menggunakan akal untuk memahami agama. Nah, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk salah satunya yang tidak mau diikuti itu soal berinfak di jalan Allah. Nah, jadi orang-orang musyrikin itu kikirnya ya pemalas. Pemalas itu artinya tidak mau membelanjakan uangnya di jalan Allah, itu pikirnya. Dalam bahasa yang lain, membelanjakan harta di jalan Allah itu adalah infak.
dari kata anfaqa yunfiqu infaqan, infaq. Dari kata nafaqah, lalu muncul kata nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah itu adalah belanja wajib. Nah, belanja wajib di rumah tangga itu namanya nafkah. Lalu muncul infak. Infak berarti belanja untuk kepentingan agama. Jadi orang memiliki kekayaan tapi tidak mau membelanjakan kekayaannya untuk kepentingan agama. Nah, itu namanya kikir juga. Kikir untuk berjuang di jalan Allah. Maka turunlah ayat 100 surah Al-Isra yang ingin kita baca pada malam hari ini. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu fatura. Katakan hai Muhammad, jika kamu hai orang-orang musyrik Mekah menguasai perbendaharaan rahmat, rezeki dan aneka karunia Tuhanku yang telah melimpahkan kepadaku anugerah yang tidak ternilai, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut, yakni enggan membelanjakannya disebabkan oleh kekikiran yang melekat pada diri kamu, dan memang merupakan tabiat dan bawaan manusia secara umum adalah sangat kikir. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa orang Mekah itu adalah orang-orang yang kaya. Nah, tentu sebagian kaya, sebagian kan budak juga. Jadi salah satu penyakit orang kaya itu adalah kikir. Kalau dibawa ke negara, kikir ini pemakannya nakar-nakar saja. Nah, kikir. Kikir ini hampir mah ini tinggi parang lah. Parang itu benar tumpul, dibakar, kalau dikikir. Nah, kikir. Tapi kikir yang dimaksud di sini adalah terkait dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Kenapa mereka kikir? Ya mereka dengan Allah saja tidak percaya. Mereka agamanya juga tidak jujur kan? Nah, karena agamanya tidak benar, kemudian kecenderungan hidupnya adalah hedonisme. Hedonisme itu artinya ingin ramai, ingin nyaman, ya. Tidak berpikir untuk berinfak, menabung di jalan Allah. Tidak ada berpikir seperti itu mereka. Harta kekayaan mereka dibawa untuk kehidupan yang berpoya-poya. Jadi dalam Quran itu ada namanya di dalam surah Al-Waqi'ah, ketika Allah bicara ashabus shimal, wa ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumi wa hamim wa zillin miyahmum la baridi wal karim innahum qabla zalika mutrafin. Nah, ada namanya mutraf, itraf, mutrafin. Mutrafin itu artinya orang kaya yang melampaui batas. Karena di Makkah itu banyak orang kaya. Sebahagian masuk Islam seperti Abu Bakar, itu saudagar kaya. Utsman itu pedagang yang kaya. Cerita Sayyidina Utsman itu kan, ketika Nabi berada di Madinah, ada sumur namanya sumur Raumah. Biasanya kalau kita umrah itu dibawa sumur Raumah, itu sampai sekarang masih ada. Itu sumur milik orang Yahudi, karena ngali banyu di Madinah itu dulu, maka orang Yahudi ini dalam rangka menyakiti orang-orang Islam, mereka bisa menjual banyu tapi mahal. Maka banyu ini kan kada kawakada, ya. Kebutuhan pokok kita adalah air. Makanya kita untung begana di Banjar nih, kada begana di Madinah dahulu, ya. Nah, di Madinah kita nih mandi mungkin sekali sehari aja,
Karena bagara di Banjar, mandi. Bukan kita nang dikubui banyu, tapi kita menggalau banyu kan, mandi dicampur, campur ke sungai. Kalau di Arab mana anak dicampur ke sungai, sungainya ada sumur namanya sumur Raumah. Dibikin oleh orang Yahudi, kalau orang Islam membelinya mahal, kalau sesama mereka gratis saja. Lalu didatangi oleh Sayyidina Utsman. Uji Sayyidina Utsman jual aja, dibujuki oleh Sayyidina Utsman. Mau menjual. Tapi bang harganya kalau tidak salah 1.500 dirham. Nah, harus tahu berapa itu? 1.500 dirham itu berapa gram itu? Kali 2 juta ini kan. Nah, itu harga sumur tuh. Akhirnya setelah dibeli oleh Sayyidina Utsman, dijadikan sumur itu gratis bagi umat Islam dan juga umat yang lain. Nah, ini dakwah Islam nih. Jadi setelah dikuasai, digratiskan. Nah, digratiskan. Sehingga orang sugih seperti Sayyidina Utsman itu membawa manfaat kepada masyarakat. Sayyidina Abu Bakar ini kan ketika Nabi memerlukan dana untuk kepentingan dakwah, diberikan oleh Abu Bakar seluruh harta, seberdaan harta. Jadi kejar Nabi, mana lagi hai Abu Bakar untuk dirimu dan keluargamu? Dengan mantap Abu Bakar mengatakan, untukku, keluargaku, kutitipkan kepada Allah. Nah, itu bilang ada ngomong pasti kita. Itu Abu Bakar. Kalau Umar katanya separuh dari kekayaannya diinfakkan. Jadi kikir ini sebenarnya penyakit orang sugih. Kalau orang miskin, kikir ya memang miskin kan. Kada apa-apa yang diberi apa yang diberi Allah. Justru orang miskin itu dia berhak menerima dan mendapat santunan dari orang kaya. Ini cerita orang musyrik yang kaya, ayat 100 surah Al-Isra ini. Artinya kalau kalian itu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhan, maka engkau akan menahannya. Artinya ampun Tuhan telah dimiliki oleh orang musyrik, tetap ditahannya. Padahal begitu banyak yang dimiliki oleh Tuhan diberikan seandainya kepada orang musyrik semuanya, tetap akan ditahan oleh orang musyrik, tidak mau dibelanjakan. Ya karena mereka tidak meyakini terhadap agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita yakin dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, pasti kita terdorong untuk berjuang untuk agama ini sekalipun dengan seadanya. Kita bawa uang mungkin 5.000, 10.000, kita titipkan melalui celengan, kita titipkan melalui kotak amal. Kenapa? Karena kita percaya. Jadi maksudnya praktek beragama seperti infak itu tidak akan terwujud kalau tidak dilandasi oleh suatu keyakinan terhadap agama. Jadi kalau dalam istilah OPZ itu ada namanya kan fundraising. Nah, fundraising itu artinya penggalangan dana. Ya kadang-kadang kan tidak berhasil. Misalnya Basnas itu memperkirakan kalau seluruh umat Islam misalnya di Kalimantan Selatan ini berzakat melalui Basnas, maka akan dapat sekian miliar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi tidak dapat, tidak mencapai target.
Kenapa? Karena pola pikirnya tadi, pola pikir umat Islam ini belum sampai kepada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ajaran agama. Jadi beragama itu melalui pola pikir, melalui cara berpikir. Kalau orang sudah merasakan manfaat dari agama, seperti infak misalnya. Kalau orang meyakini tentang infak, maka dia tidak perlu didorong-dorong dengan diberikan ancaman dan sebagainya. Dengan meyakini misalnya khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, kata Allah. Ambil hai Muhammad zakat dari umatmu itu sebagai pembersih dari hartanya. Berarti harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu hartanya kotor. Lalu membersihkannya gimana? Ya, membersihkannya adalah mengambil atau dikeluarkan. Wasalli alaihim, dan doakan hai Muhammad kepada orang yang membayar zakat. Jadi kalau orang berzakat, itu orang sudah mendapat doa dari Nabi. Nah, coba bayangkan. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan hai Muhammad orang yang bayar zakat itu. Dan doamu itu akan menjadi penenang hati mereka. Sakanul lahum, sakan itu penenang. Jadi kalau kita misalnya sering dapat musibah, sering mendapatkan kekacauan dalam berpikir, salah satu obatnya itu adalah berinfak. Ya, tidak banyak, sedikit berinfak. Karena orang yang berinfak itu sudah include dalam doa Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah kan, bukan hanya sidin yang berdoa, malaikat juga berdoa. Orang yang berinfak di waktu pagi, kata Nabi kan, malaikat mendoakan, ya Allah, berikan orang ini rezeki yang banyak. Sekarang ini tampaknya dakwah infak ini cukup berhasil. Pagi-pagi kalau biar berjalan di Jalan Ahmad Yani ini, itu banyak orang berinfak. Apalagi hari Jumat. Nah, ini menarik juga fenomena Jumat ini. Muncul Jumat berkah. Ya, sebenarnya kada usah menunggu Jumat. Hari apa? Kalau ada kesempatan berinfak, berinfak. Atau kita misalnya susah mencari orang yang menerima karena kita tinggal di jauh di dalam di mana-mana. Siapkan kotak infak di rumah. Nah, mungkin seperti ini, ada lubangnya. Setiap pagi kita kasih itu 5.000, buat 5.000. Nanti mungkin seminggu sekali kan, sebulan sekali, kumpulkan itu, kasihkan kepada yang berhak menerima. Itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nah, tetapi karena orang-orang musyrikin tadi memang ada percaya dengan ajaran agama, maka mereka meskipun diberikan perbendaharaan Tuhan itu, la amsaktum khasyatal infaq, tetap mereka akan menahannya karena mereka tidak memiliki keyakinan. Apalagi soal infak ini soal gaib, kan masalah gaib kan. Jadi ada pepatah dalam bahasa Arab itu, anfiq ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Itu pepatah Arab, mahfuzat namanya. Tapi itu ada benarnya itu kan. Itu menjadi panduan bagi orang-orang beragama Islam. Anfiq ma fil jaib, infakkan yang ada di sakumu, ya'ti ma fil ghaib, niscaya akan datang sesuatu yang gaib. Oh ya, pacang didatangi orang gaib,
Nah, bukan. Maksudnya itu akan datang rezeki yang kau tidak mengira sebelumnya. Anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Jadi ini soal gaib berarti kan? Soal infak ini soal gaib. Nah, orang bisa percaya dengan yang gaib itu biasanya kalau dia jadi kenyataan. Maka orang kadang-kadang menunggu kenyataan. Bujur garang ya. Nah, bujur garang itu kan berarti orang mencari kenyataan. Padahal ini soal gaib. Karena dia soal gaib, maka hanya orang-orang yang percaya dengan yang gaib, yang bersifat metafisik, yang akan dapat mengamalkan agama itu dengan baik. Jadi orang beragama itu berpikirnya separuh lah, saya separuh cara berpikir orang beragama itu adalah berpikir yang gaib. Tapi kalau jadi orang gaib, kalau jadi orang gaib kena bisa ditakutkan orang pulang. Tapi maksudnya berpikir yang gaib. Makanya kalau kita lihat juga, misalnya subuh hari misalnya, yang banyak sholat subuh itu siapa? Pasti orang tua, tua. Mungkin alasannya yang anom yakinnya anak sekolahan menyiapkan. Sebenarnya siapa saja. Kalau anak anom itu juga mau mendisiplinkan diri kan. Tapi kemudian dia dibenarkan oleh kebiasaan. Jadi kita membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Mestinya katakan membiasakan yang benar. Anak-anak, ayo sholat ke masjid, kalau sempat aja. Ini nama-nama daftar buku, nama-nama kusuk baju dan sebagainya. Ya itu kan kita membenarkan kebiasaan. Berimpak tuh hari Jumat saja, karena Jumat itu Jumat berkah. Nah itu membenarkan kebiasaan. Tapi kalau kita membiasakan yang benar, ya kita akan mencari sebenarnya yang benar seperti apa. Itulah yang kita biasakan. Nah, jadi orang Islam itu mungkin separuh hidupnya itu atau separuh cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang baik. Tentang infak tadi misalnya, terkait dengan pahala, terkait dengan solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berbuat baik. Itu tidak bisa dilihat solusinya itu. Cara Tuhan memberikannya itu kan tidak tahu kita. Janganpun cara Tuhan memberikan, kita melihat Tuhan dengan mata kepala saja tidak pernah. Apalagi cara Tuhan memberikan, tidak bisa, tidak tahu kita. Kita akan hanya diberikan oleh Allah semacam rumus-rumus umum saja. Seperti tadi misalnya, wa kanal insanu qatura, dan manusia itu sangat kikir. Jadi manusia itu sangat kikir. Kenapa kikir? Karena dia tidak mampu berpikir baik. Nah, itu jawabannya kan? Orang mengira kalau uang 10.000 dibelanjakan 2.000 maka akan menjadi 8.000. Itu namanya cara berpikir dalam dunia nyata. Nyata itu matematika itu. 8 kurang 2, 10 kurang 2, 8. Tapi kalau kita mau berpikir sedikit gaib, nah, 2.000 ini kalau menurut agama kan bisa jadi 2.000 kali 70, 140.000. Berarti 8.000 kurang 2.000 sama dengan 100. Berapa tadi? 140.000 tambah 8.000 berarti 128. Jadi 10 kurang 2 sama dengan 148. Nah,
Itu kan gaib. Dan itu kalau seperti itu jawabannya kada lulus sekolah. Karena ini sekolah orang gaib. Bukan sekolah orang biasa ini. Murid orang gaib, sekolah di sekolahan nyata, ya kada lulus. Tapi tidak berarti salah. Dan itu bisa dibuktikan cara berpikir gaib ini dalam dunia nyata bagi orang-orang yang meyakininya. Coba aja biar asal bujur-bujur ikhlas, tulus ya, berinfak walaupun sedikit kepada orang yang memang memerlukan. Itu akan muncul sesuatu yang gaib yang kita mungkin tidak pernah mengira sebelumnya. Nah itu memang memerlukan pembuktiannya itu masing-masing. Agama hanya mengajarkan gini. Tapi pembuktiannya itu masing-masing. Tidak bisa digeneralisir ya, tidak bisa diberlakukan secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu bukanlah hanya soal infak yang 10 dikurang 2, yang 2 itu diinfakkan fisabilillah, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin, seperti satu biji. Satu itu sama dengan satu biji. Ambatat sab'a sanafil, sebiji kemudian melahirkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100. Berarti satu sama dengan berapa? 700. Nah, salah tadi teman-teman. Satu sama dengan 700. Jadi 1000 sama dengan 700.000. 2000 sama dengan 1.400.000. Nah, jadi 1.408.000. 10.000 dikurang 2 sama dengan 1.408.000. Ketika dibawa ke sekolahan, ini kada lulus. Nah, karena ini hitungan alam gaib. Tapi cara berhitung seperti ini akan ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukannya secara tulus dan ikhlas. Akan diberikan. Tentu cara Tuhan memberikan kita tidak paham, mungkin kita tidak paham seperti apa. Dan itu insya Allah dialami oleh Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan. Mungkin kalau kita masing-masing bercerita akan panjang ceritanya. Ulun juga mungkin akan menyampaikan cerita, tapi ya tidak usah orang ceritakan. Banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan dalam hidup ini kalau Tuhan memiliki kehendaknya. Tapi kehendak Tuhan itu ada sebabnya kan? Sebabnya adalah kita melakukan sesuatu yang menurut kita tadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu ya akalnya akal matematika, akal ilmu pasti, akal operasi hitung tambah kurang kali bagi. Tetapi matematika Tuhan melebihi daripada soal tambah kurang kali bagi. Kita punya operasi matematika itu hanya 4 tambah kurang kali bagi. Yang paling nyaman itu menambah, mengurang, dan mengalih. Membagi kali benar. Tambah kurang kali bagi. Nah, dan ternyata cara berpikir gaib tadi juga berada pada soal-soal lain, bukannya soal infak, soal yang lain. Seperti sholat misalnya kan, sholat sendirian 27 kali, berjamaah 27 kali, sendirian 1. Nah itu kan matematika Tuhan. Apalagi misalnya orang baca Quran, kata Nabi, 1 huruf 3, bukanlah alif lam mim itu 3 huruf, melainkan
Bukan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, mim satu. Ada lagi yang mengatakan bukan satu tapi 10. Karena Al-Quran menjelaskan bi asyri amsalihha, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia sedang mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu. 10 kali lipat. Tetapi itu tadi, melaksanakan kebaikan-kebaikan itu setulus dan seikhlas mungkin. Apa artinya tulus itu? Tulus itu kan bahasa kita. Sebenarnya tulus itu ya ikhlas juga. Tulus itu artinya tidak ada motivasi lain. Motivasinya benar-benar ingin membantu. Itu namanya kan tulus namanya. Ikhlas itu artinya tidak ada motivasi lain. Ya, berarti kan tulus dan ikhlas itu sama saja. Dalam bahasa Arab, tulus ikhlas itu macam-macam istilahnya. Ada yang kalimatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Mukhlishina lahuddina. Tidak diperintah mereka itu melainkan untuk mengabdi kepada Allah dengan cara membersihkan, kan? Mukhlishina itu artinya membersihkan. Membersihkan motivasi, membersihkan tujuan. Mukhlisina lahu ad-dina, karena agama, karena Allah. Jadi kita bersihkan motivasi-motivasi lain yang muncul satu, yaitu karena Allah, karena agama, maksudnya karena Allah. Mukhlisina lahu itu menunjukkan bahwa untuk sampai kepada keikhlasan itu ada perjuangan membersihkan berbagai motivasi selain ridha Allah. Maka disebut dengan mukhlisina. Itu kata aktif itu, mukhlisina itu. Kata yang menunjukkan suatu perilaku. Dalam bahasa Arab namanya isim fa'il namanya. Kata yang menunjukkan fa'il. Fa'il ya bekerja. Jadi ayat jatuh hajar diikhlaskan, diikhlaskan itu berarti kan karena ikhlas sebenarnya. Itu maksudnya bahwa untuk ikhlas itu memang berat. Orang harus menyingkirkan, ibarat kita mencibuk banyu itu kan, supaya kita mendapatkan banyu yang bersih itu kita singkirkan berbagai gaya daknya. Gaya dak itu apa namanya? Bagian-bagian yang menyebabkan air itu keruh. Kadang-kadang kita harus membeli sesuatu seperti tawas, apurit, dicampur dengan air sehingga yang rigatnya itu turun ke bawah, di atasnya bening. Itulah namanya mukhlisina, berusaha bekerja untuk membersihkan segala hal yang menyebabkan orang itu memiliki motivasi selain Allah. Nah, itu beratnya itu. Jadi kata-kata ikhlas itu sebenarnya mudah disambat, tetapi saling melihat, mempraktikkan tidak mudah. Perlu latihan-latihan. Saya kira sholat itu salah satu latihan ikhlas. Karena sholat ini kan kita bermunajat, berdialog dengan Tuhan. Sehingga kita berharap akan ikhlas seperti Tuhan. Tuhan itu kan zat yang sangat ikhlas. Dia tidak punya motivasi lain di dalam menciptakan alam ini. Alam yang diciptakan ini motivasinya satu saja, untuk memberikan kebaikan kepada ciptaannya. Allah menciptakan ciptaannya untuk memberi kebaikan kepada ciptaannya. Tidak ada motivasi lain. Nah, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, berarti kan kita juga
ingin seperti Allah. Kita tidak punya motivasi lain kecuali karena Allah, dalam rangka untuk membantu makhluk Allah. Membantu makhluk Allah berarti kita tidak punya motivasi kecuali juga karena Allah. Karena Allah berarti membantu makhluk. Jadi misalnya seorang pedagang, bagaimana pedagang yang ikhlas itu? Pedagang ikhlas itu pedagang yang melaksanakan aktivitas perdagangannya semata-mata untuk membantu makhluk Allah. Misalnya pedagang iwak, ya, dalam rangka membantu orang yang memang perlu iwak. Maka orang yang ikhlas itu tidak pernah akan menipu, karena kalau dia menipu makhluk Allah, bahaya dia. Dia tidak pernah akan mengurangi timbangan, karena kalau dia kurangi, nah ini makhluk Allah. Berarti dia ingkar kepada Allah sebagai orang yang menciptakan si pembeli ini. Orang yang ikhlas tidak pernah akan menyakiti binatang, karena kalau dia sakiti binatang, dia menyakiti makhluk Allah. Nah, jadi orang ikhlas ini orang yang memang orientasi hidupnya itu sudah satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu adalah brandingnya orang ikhlas. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, Allah tempat mengadu. Jadi kesimpulannya, kita ini memang didorong untuk berpikir model gaib, tapi tidak jadi orang gaib, ya. Kenapa? Karena sebahagian dari soal-soal agama itu persoalan gaib, soal metafisik, yang itu menentukan terhadap praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari, dan itu akan bertolak belakang dengan tradisi orang-orang kafir musyrikin Mekah yang disapa oleh Allah melalui ayat 100 surah Al-Isra ini, di mana mereka sangat kikir karena mereka memang tidak mampu berpikir matematika gaib tadi. 8.000 kurang 2 sama dengan 1.408. Tidak bisa itu orang musyrik berpikir seperti itu. Tapi kita orang Islam bisa. Gimana kok 10 dikurang 2 tidak sama dengan 8, melainkan sama dengan 1.400. Oh, ternyata 2.000-nya tadi diinfakkan fisabilillah dengan tulus dan ikhlas, dia akan menjadi 1 berbanding 700. 1.000, 700.000, 2.000, 1.400. Saya kira ini yang dapat menjelaskan. Selebihnya bisa yang baca di ayat 100 surah Al-Isra surah ke-17. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.